Memang ada beberapa atau Taro juga punya beberapa 2 atau 3 kesempatan, yang lain juga masih banyak gitu, tapi tidak bisa dikonversi jadi gol. Tapi yang gue sayangkan justru bukan itu ya. Oke lah udah 4-2 lu nggak bisa buang-buang peluang. Tapi yang aneh dari Inzaghi adalah kenapa dia tetap overcommit ketika di menit 70-an udah unggul 2 gol gitu. Maksud overcommit oke lah Bener-bener mainnya highline banget. Nah begitu udah masukin Yildiz lah, lu kok masih tetap kayak gitu gitu. Udah tahu Yildiz nih punya kecepatan, terus fresh leg baru main, lu masih tetap komit untuk instruksiin pemain lu untuk high press gitu. Buset, astagfirullahaladzim. Soto gebrak. Soto gebrak dari Itali. Hola tifosi, welcome back to Pinball Opini Football, di mana kami adalah salah satu YouTuber dengan konten yang membahas sepak bola, khususnya Serie A, teman-teman. Welcome back, akhirnya udah lama kita nggak syuting di studio lagi. Episode kali ini lumayan panjang, karena yang kita bahas ada dua. Pertama itu rekap Jonata 9, ada dua tim yang nggak ikutan, sama prediksi Jonata 10, yang dimana Jonata 10 itu bermain di midweek. Di mana teman-teman saya mungkin udah pada kenal ya, ada Aldi dan juga Bang Bars. Halo. Udah, nggak usah kelamaan. Paling lama nggak di studio soalnya mas yang ini. Oke, Nyasar tadi gua. Nyasar di mana? Jalannya lupa. Oh, udah kosong soalnya. Tadi di depan juga tulisannya disewakan soalnya. Iya dari sewa. Terlalu jujur kayaknya, tapi nggak apa-apa lah. Oke, sebelum mulai mau ngingetin sekali lagi, kita ada grup WhatsApp community yang mau ngobrol-ngobrol atau ada pandangan lain, atau misalkan nggak setuju, terus pengen banget mention ke kita langsung, ya bisa masuk ke WhatsApp community. Terus juga kita ada link Saweria, kalau teman-teman berkenan untuk at least kita bisa tetap bikin konten-konten di studio kayak gini, teman-teman boleh jangan lupa klik di Sawerianya juga. Kalau buat subscribe, teman-teman nonton aja lah. Kalau memang dirasa bagus, dirasa berkualitas, atau dirasa relate sama teman-teman, boleh subscribe. Oke, yang pertama melanjutkan dari Saweria League yang dimana nggak terlalu banyak perubahan, tapi yang makin melonjak jauh itu ada Inter, dimana kalau gua cek sih ini 3 orang semuanya donatur tetap ya. Yang pertama Bang Arnold, ayo tifosi subscribe SSC Pinball, thank you. Ayo tifosi. Thank you Bang Arnold. Thank you, Terus Bang Arnold. ada Bang Arman Maulana di sini. Bang Arman mengasih, ternyata dia bilang semoga si ular melilit nyonya tua. Pada kenyataannya ternyata dililit tapi nggak sampai akhir ya, ternyata keburu diinjek sama nyonya tua. Terus yang terakhir Simone Inzaghi Tripunti di Olimpico Forza Inter. Sayangnya Bapak Simone Inzaghi melakukan pergantian yang aneh ya. Nanti kita bahas teman-teman. Secara Sawerian League, Inter masih jauh di atas, mungkin secara nominal 2 kalinya Napoli, lalu disusul Milan yang nggak terlalu jauh di posisi 3, mungkin ke bawahnya baru agak jauh. Parma biasanya siapa namanya? Pak Hartono. Reguler, terus habis itu ada Mas Isak Juventini biasanya juga di posisi 4, ada Juventus, terakhir baru Roma, yang dimana kayaknya seingat gue baru 1 orang, dan gue berharap semoga balik lagi lah ke nonton Tapi kita. Juve lagi bagus, nggak kayak euforianya Inter ya. Menurut, ya mungkin nanti kita bahas di belakang ya, tapi menurut gua lebih kepada mereka juga tahu target yang mau dicapai sama siapa namanya pelatihnya, Thiago Motta, karena kan kelihatan juga kayaknya dia nggak terlalu menargetin untuk Scudetto, di mana ini kurang lebih terpancar juga di klasemen sementara, di mana akhirnya karena skor seri kemarin Napoli jadi punya gap 4 poin ke posisi 2 yaitu Inter, di mana 22 poin berbanding 18, baru disusul Juventus 17, Fiorentina 16 yang luar biasa bermain di Jonata terakhir. Total 5 pertandingan terakhir itu 19 gol, 4 kebobolan atau 5 kebobolan, gue lupa, tapi itu luar biasa sih. Baru disusul tim-tim lainnya yang kurang lebih poinnya sangat tipis, even Milan belum main pun kalau berhasil kunci 2 kemenangan beruntun bisa jadi di posisi 3-4 masih possible. Kalau misalkan Inter Sekarang masih tercecer lah ya. masih tercecer karena beda 1 pertandingan, poinnya juga lumayan. Kalaupun menang itu poinnya akan sama dengan Juventus, jadi 17 gitu. Oke, mungkin gua rekap juga hasilnya kurang lebih yang menarik untuk gua bacakan. Kurang lebih ada Atalanta Hellas Verona, yang dimana bermainnya sebenarnya Hellas Verona cukup terbuka juga, sayang nggak terlalu bisa dikunci, akhirnya kalah jauh. Lazio Genoa lumayan menarik juga, Tiani Noslin udah kembali bermain seperti biasanya lagi, oke banget. Monza Venezia, gue kemarin sempat nonton iseng-iseng. Monza itu baru dapat kartu merah di menit-menit 80 akhir, tapi berhasil nahan. Untung buat mereka berdua karena lagi cukup butuh poin sebenarnya mereka berdua. Dua-duanya masih di paling bawah mereka. Paling bawah betul, cuma Monza itu yang lebih diuntungkan. Monza itu posisi 15 atau 17, Venezia yang benar-benar di bawah. Lalu 2 match yang menurut gua, atau 1 match yang gua akan kasih gelar pertandingan terbaik Serie A musim ini ya Inter
dengan Juventus, lalu disusul sama Fiorentina, Roma yang dimana memang Roma ancur-ancuran. Oke, mungkin gue akan bahas atau gue akan tanya siapa terkait dengan Lazio melawan Genoa. Ada yang nonton pertandingan ini? Tentu saja tidak. Tentu saja dong. tidak. Tidak. Bang Bara juga tidak menonton. Tidak, Oke, kita bacakan sedikit aja atau gue akan kasih rangkuman sedikit secara possession jauh. Memang Lazio mengungguli Genoa, makanya menurut gue secara permainan dan secara total shot jauh banget. Lazio terlalu mendominasi jalannya pertandingan. Ini mungkin kenapa akhirnya Genoa secara helplessly merekrut kembali Mario Balotelli. Menurut gue di luar pertandingan ini gue pengen nanya deh ke lu berdua, seberapa jauh impact dari Mario Balotelli ke depannya kalau misalkan dia bisa main reguler. Kalau menurut gue sih untuk Genoa memang ya sejauh ini kan strikernya Pinamonti ya. Pinamonti ya sejauh ini memang untuk di klub-klub kayak Genoa terus sebelumnya tuh di Sassuolo gitu dia ya cukup works untuk membuat gol. Kayaknya belum sampai dua digit tapi kayaknya Sassuolo tuh 9 iya hampir 2 digit tapi belum segitu gitu. Tapi ya untuk Genoa yang bermain satu striker sih kayaknya agak bisa jadi malah menghambat Pinamonti nih. Nah, Atau bahkan ya cuma jadi backup doang Balotelli ya, gue nggak tahu nih seperti apa. Karena kan Balotelli udah terakhir main itu kapan ya? kalau nggak salah 1,5 tahun, hampir 2 tahun Iya, sih. 2 tahun ya. Harusnya sih tetap Pinamonti yang jadikan pilihan utama jika butuh tiba-tiba ada 2 striker baru dimasukin tuh. Gue berharapnya sih Pinamonti tidak jadi malah tidak berkembang lagi karena ini sebenarnya udah umur yang hampir telat lah dia, maksudnya harusnya udah matang di umur segini dia. Kayak ya Skamaka kayak lebih muda kan Skamaka. Iya, Skamaka. Seumuran sih gue lupa deh, Kayak lebih muda setahun 2 tahun. Iya, pokoknya beda-beda dikit. Harusnya Pinamonti tuh punya panggung, maksudnya Genoa harusnya jadi panggungnya Pinamonti nih. Iya. Kalau lu Bang Bara, gue cuma mau penasaran kira-kira Gilardino bakal merubah taktik atau memaksakan Pinamonti yang di take out. Karena kan sekarang 4-1-1 kalau nggak salah. Ya, kalau dari skema sih kayaknya si Gilardino bakal tetap memakai satu striker ya. Tapi ketika Balotelli dimainkan baik dari bench maupun di pertandingan ketika Pinamontinya misalnya cedera atau apa, dia bisa menjadi pembeda. Karena walaupun 1,5 tahun nggak main, sebenarnya Balotelli dulu kan latihannya nggak latihan amat. Dia kan yang modelnya begitu, mabok main. Tapi masih bisa punya kemampuan yang di atas rata-rata ya. Jadi kalau lawan tim-tim sepertiga ke bawah sih masih ada harapan dia akan membuat gol juga sih. Mungkin ya kayak mau scan di Fiorentina lah. Iya, karena lumayan kececer sekarang. Genoa tuh di posisi 18, baru sekali menang, baru golin 7 dan kebobolan 20. Dimana ini nggak bagus juga, tapi gue malah merasa adanya Balotelli bakal ada perubahan secara strategi. Feeling gue 3-5-2 atau ya feeling gue sih bakal kayak gitu ya. Bakal menurut gue akan sedikit secara taktikal mengimplementasikan taktikalnya Simeone Inzaghi, nggak plek-plekan, tapi secara formasi, secara shape-nya kurang lebih begitu. Tapi kemarin kalau dia berita agak lucu sih sebenarnya yang Balotelli yang minta ya justru ya. Enggak, jadi dia itu minta ketemu beberapa kali sama Gilardino konekin ke presiden klubnya. Dan ini beritanya udah 20 hari lalu, jadi takes time banget untuk dia akhirnya sign kontrak. Dan menurut gue ini kesepakatan dua belah pihak sih, dan Balotelli mau nurunin gajinya lumayan jauh. Ya menurut gue it's interesting story lagi, karena di sisi lain kan kita dengar bahwa legendanya Roma Totti juga pengen comeback lagi ke sepak bola Italia. Nah ini juga jadi apa? Roma juga main. Iya, menurut gua ini bahasan yang kita bisa take atau kita bahas di episode lain lah, karena di sini lumayan padat juga. Dan menurut gua di pertandingan ini gue cuma mau highlight Nuno Tavares dapat 2 assist lagi. Jadi total kayak 7 atau 8 deh setahu gue. Ya sekarang kalau udah 8 di hampir 9 giornata sih menurut gue gila sih Nuno Tavares perkembangannya di musim ini. Soalnya biasanya top assist tuh cuma belasan, paling 11-12 gitu. Jadi butuh dikit lagi udah jadi. Gue penasaran dia bisa sampai 20 assist atau enggak sih, karena ini gila banget. Dan Provedel kemarin mainnya bagus. Dan yang seperti gue bilang, Lazio kalau lawan tim kayak gini tuh ya memang makanan Lazio sejauh ini dengan Baroninya. Maksudnya dengan skema Baroni berhasil membuat Lazio melawan tim-tim yang ada di bawahnya tuh bisa menang secara nyaman lah ya, nyaman gitu. Tapi ya lagi-lagi PR-nya ketika lawan tim besar, kemarin lawan Lazio ya. Lawan Juventus ya. Juventus belum berhasil gitu. Ya, pasti banyak lah dia hal-hal yang mesti diimprove sih menurut gue. Secara materi pemain nggak terlalu jelek, tapi
Kayaknya ya, kalau dia ini lagi coba skema di mana dia gabungin Boulaye Dia sama Tati Castellanos. Dua striker. Nah, dua striker Apa di sebenarnya nggak belakangnya terlalu works sih, sebenarnya nggak terlalu works karena beberapa kali tabrakan secara posisi. Dan menurut gua Boulaye Dia tuh harus punya posisi yang dia bisa lebih lebar gitu, jadi striker yang bisa bermain lebih lebar. Tapi masalahnya Tiani Noslin juga punya dia punya kebutuhan untuk exploit ruang itu. Jadi kayaknya dia coba ditaruh di belakang supaya lebih free roam lagi. Jadi ruang yang dia pakai nggak tabrakan sama posisi lain. Memang kalau ada Zakanyi juga. Paling Zakanyi, kalau mau ya. di kanan di ininya Isaksen. Iya, Isaksen. Cuman Isaksen beberapa pertandingan masih lumayan stabil. Dia perform juga. Masih perform juga. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya yaitu Atalanta lawan Hellas Verona. Siapa bapak di sini yang nonton? Tidak juga? Kalau Milan nggak main ngapain? Ya, maksud gua nonton bola kan nggak harus nunggu Milan main maksud saya. Inter aja. Tapi gua kalau ini nonton highlightnya sih kalau Tapi Atalanta. Lukman kembali Ya. mengejutkan kita semua dan gua yang cukup banyak meragukan dia. Tapi di sisi lain juga menurut gua ada beberapa peluang big chance yang sayangnya di miss juga sama dia. Tapi ya overall ya 2 gol 2 assist, Retegi juga dapat 2 gol, Di Catalere juga dapat 2 assist. Menurut gua gila sih, menurut gua gila. Bukan gilanya Lazio ya. Tapi menurut lo gimana, Di? Yang lo tonton kemarin? Iya, kalau dari secara highlight sih memang ya ini ya Atalanta sebenarnya. Ya Atalanta begini, maksudnya ketika lawan tim yang ada di bawahnya dia bisa, mereka agresif banget dan agresivitas mereka ya bisa membuahkan gol sebanyak ini gitu. 6 gol tuh sejauh ini paling banyak ya di sama yang Fiorentina ngebantai Lecce. Oh iya 6-0 juga ya. Sejauh ini 6-0 Banyak gol gitu. di Serie A musim ini. Iya, terus gua nggak tahu Zaniolo juga katanya main kemarin. Zaniolo main nggak terlalu lama itu Ya, 30 nggak menitan. lama ya. Jadi memang ya untungnya dengan hasil sejauh ini banyak main-main Atalanta yang sebenarnya kita tahu nih timnya cukup agak tebel sebenarnya. mewah. Tapi banyak yang nggak dikasih kesempatan karena mungkin gamenya lagi ketat. Nah ini banyak yang kayak Zaniolo akhirnya gua rasa jarang dia dapat menit bermain karena pasca cedera dan segala macamnya gitu. Betul. Dan ini udah ngeliat lagi kemarin gua. Terus ya ini yang menarik si siapa? Aduh, backnya tuh. Siapa? Bukan, Kolasinac, Jim City, Hint. Iya, bukan. Toloi nggak main. Tekoy nggak main. Bukan. Oh enggak si Derun. Tapi Derun, iya Derun. Tapi kan sebenarnya dia ketika beberapa saat jadi back, Iya. dia akhirnya kembali lagi nih ke posisi ininya nih. Defensive midfielder tapi tetap sering ngebantu pertahanan dan harusnya emang seperti itu daripada dijadikan back itu sangat wasting talentnya dia sih menurut gua, kayak nggak keluar aja performa terbaik dia ketika emang dia jadi back. Waktu itu emang karena emang lagi Kekurangan pemain juga. krisis, dan ini di sini akhirnya juga bisa cetak gol juga kan dia kemarin. Iya. Kan ada beberapa ini aja banyak kondisi kayak Kolasinac akhirnya ditarik lebih jadi back. Beberapa kali Zappacosta juga di posisi back kanan di tengah itu di skema 3 back ditaruh di kanan. Jadi kayaknya menurut gue juga dia banyak ngelakuin Gasperini banyak ngelakuin percobaan yang unik kan. Beberapa kali Ruggeri juga sempat jadi kayak posisinya kalau di Inter tuh siapa? Bastoni. Bastoni. Ya, kalau posisi Di Marco kan itu natural position kan. Posisinya Bastoni. Jadi menurut gue pemainnya Atalanta sih yang gue suka adalah dia bisa mau merelakan posisi-posisi yang mereka tuh nggak terbiasa, tapi demi tacticalnya Gasperini mereka berani. Dan ini tipikalnya timnya Gasperini nggak sih, bisa banget untuk menang besar di pertandingan-pertandingan yang ya bisa kita anggap mudah, biarpun Napoli kalah 3-0, tapi menurut gue kita bisa anggap ini pertandingan mudah. Tapi satu nama yang mungkin jarang diomongin juga si Ederson sih sebenarnya. Ederson betul. Ederson walaupun musim lalu sebenarnya sering cetak gol, musim lalu ya, cuma musim ini kayak belum lagi. Tapi memang posisi dia sebenarnya kan gelandang, bukan gelandang serang gitu loh. Maksudnya memang mereka kan pakai 4 gelandangnya itu yang sejajar gitu. Dua satunya tuh yang agak nyerang tuh. Nah si Ederson ini di mana-mana ada lah kayak menurut gue. Di mana ada tim yang nyerang atau nyerang dia ikut ada tiba-tiba di depan gitu, balik ke belakang cepat balik ke belakang juga. Jadi memang mobilitasnya sangat luar biasa sih menurut gue Ederson. Karena Deron yang lebih nyaman buat jadinya holdingnya di dia lebih bebas. Jadi ini yang jadi faktor utama mungkin Deron atau nanti siapa lagi sih gelandang tengahnya tuh selain sekarang ada Samardzic. Ya tapi kan dia agak ke depan sih. Enggak di posisi dia gue nonton 3-4 pertandingan tuh di posisinya kadang suka gantiin Ederson. Dia tuh kayak pelapis Ederson memang kalau kita ngomongin di posisi
Udinese waktu itu memang dia bermain kayak attacking AMF, midfielder, iya, tapi kalau lagi shape defensif tuh biasanya jadi kayak 5 kayak 3 atau 4 gelandang gitu loh. Jadi sebenarnya dia capable untuk itu. Tapi Ederson sih physically memang bagus. Ini tipe gelandang yang gue suka dan kayaknya Inter juga butuh nih daripada kayak Slani. Iya, Slani gitu Ya, yang cuman pertanyaannya dia apakah mau pakai track yang sama kayak Cup Miners, ngambek nggak mau latihan terus dijual murah ya. Itu kan 50 murah lah untuk Cup Miners menurut gue. Ya tapi dia juga bisa kayak gini karena Koeman harusnya pindah juga sih. Iya, akhirnya secara role jadi bisa kelihatan terangnya ya. Tapi menurut gue dulu juga dia dia punya teknis tapi dia nggak ngeluarin technicalnya memang terlalu bagus karena memang ada Cup Miners yang di posisi iya, itu. dia cuman yang lebih kelihatan fisikalnya memang. Ada role yang emang dia harus maininnya ya itu musim lalu. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya yang memalukan. Nah, ini adalah Fiorentina melawan AS Roma. Kasih aja nih. Kenapa lagi gitu? Akhirnya Hummels main ya. Iya, akhirnya Hummels mulai dari menit pertama dan dia mencetak 1 kartu merah ya. Iya. 1 kartu merah. Akhirnya kartu merah di gue lupa menit berapa. Yang kartu merah bukan Hummels. Sorry, Hummels Hermoso, bunuh sorry. diri. Iya. Hermoso. Sorry, salah. Tapi sebenarnya tanpa Hermoso kartu merah juga udah timpang permainan dan Fiorentina udah ngegolin lumayan banyak juga. Dan Spiller juga sebenarnya mainnya lumayan bagus pertandingan kemarin, tapi sayangnya ya nggak bisa dibendung aja. Menurut gue banyak, aduh gue ngomongnya gimana ya, banyak pemain-pemain yang harusnya udah nggak layak dipasang jadi starter. Cristante, gue nggak tahu kenapa gue udah nggak suka. Cristante sama Pellegrini itu kayaknya udah bukan materi pemain utama gitu loh. Menurut gue kasih aja ke Manu Kone. Toh dia kemarin masuk di menit 32 gantiin Cristante dan mainnya. Iya. Pas lawan Inter juga Manu Kone lebih bagus. Iya, di timnas juga bagus Manu Kone itu. Jadi maksud gue kenapa sih pelatih, ya gue nggak tahu ya, mungkin Italian core ya maksudnya, dan 2 pemain ini kan salah satu caps terbanyak juga di Roma ya gimana. Tapi maksud gue kayak aduh sayang banget gitu. Terus Angelino week by week menurut gue dia nggak ada improvement, ditaruh di posisinya back sebelah kiri, ditaruh di left midfielder sama aja, atau left wing back sama aja, nggak ada improvement, buruk banget secara permainan. Tapi di sisi ini ada Bove yang dapat 1 gol dan 1 assist melawan ex timnya dia. Iya. Tetap gue masih highlight nama pemainnya adalah Comuzo, pemain mudanya Fiorentina dari akademi dia. Ini masih tetap jadi pemain reguler backnya. Moiskin 2 gol. Kita lebih fokus ke selebrasinya Moiskin ya, yang joget-joget. Jadi bisa bilang lebih enak bermain dengan rekan tim yang berkualitas. Anjing sih emang bangke. Ya tapi maksud gue akhirnya ketahuan kan bahwa sebenarnya Moiskin dengan tim yang lebih eksplosif dia lebih dapat ruang yang dibutuhkan sebenarnya. Karena kalau di Juve era Allegri kan ya memang lu harus bermain lebih fisik, bermain lebih direct, di mana mungkin dia nggak cocok dengan strategi itu. Dan nanti disamain sama Balotelli dia golnya musim ini. Wow. Dan Adli gimana, Bang Bara? Ya tetap impact-nya dia memang segitu dan memang di atas angin Valentinanya sih. Kalau dia bermain cukup nyaman di 2 match terakhir kan. Coba kalau misalnya ternyata pressure-nya berbalik arah, dia lumayan panikan juga tuh kalau di pressing 1-2 orang kayak gitu sih. Ya sementara ini masih jalan yang bagus keputusannya dia buat pindah sih. Iya. Dan satu lagi mungkin ya David De Gea juga Spiller bagus, tapi De Gea juga nggak kalah bagus. 4 save atau 5 save kalau nggak salah. 5 kalau nggak salah. Iya, terus yang tendangan bebas itu sih. Menurut gua dengan adanya De Gea sih momentum melawan ke cut sih, karena mereka jadi nggak punya kepercayaan. Semakin sering goal chance kita di cancel kan makin stres kan sebenarnya tim. Nah itu De Gea tuh fungsinya sebenarnya gitu, biarpun secara commanding area buat seorang kiper, buat gua dia tuh lemah banget gitu. Soalnya dia tuh yang nggak yang eksplosif itu loh di belakang gawang, kayak mungkin ya vokal gitu. Enggak, gua cuma ngomong Onana pun sejelek itu pun dia masih punya commanding area yang bagus buat gua, biarpun mainnya ya oke aja gitu. By the way Ten Hag dipecat udah. Udah. Oke, selamat kepada fans MU akhirnya mendapatkan apa yang dicari. Tapi fans yang lain tidak senang. Ya. Siapa dia mau ganti siapa? Katanya Klopp. Ini siapa? Van Nistelrooy Gareth Southgate. Astagfirullahaladzim. Tapi Nistelrooy dulu yang udah pasti Nistelrooy dulu. Iya, karena menurut gua dia itu harus punya orang yang punya fundamental. Tapi menurut gua bakal sama kejadiannya kayak Ole sih. Let's see aja. Karena striker. Karena menurut gue dia tuh butuh pelatih yang punya mindset yang oke. Menurut gue kalau ngambil Zidane pertaruhan yang lebih bagus dibandingkan, ya nggak tahu ya. Karena kan nggak mau kayaknya deh. Ya trofi champion banyak. Ya karena juga karena dia main di MU sih. Secara pelatih sebenarnya kan ya Van Persie udah jelas lebih mendingan lah dibanding
Van Nistelrooy belum. Misalnya juga terakhir latih tim Belanda juga. Feyenoord kalau nggak salah Iya, deh. Feyenoord. Feyenoord atau PSV gitu. Ya lupa gue. Ya tapi ya oke lah. Ya, selamat untuk para fans MU, gue nggak bisa berkata-kata lagi. Oke, masuk ke pertandingan berikutnya yang kalau ini kebetulan saya nonton. Gue kemarin beberapa kali ngomong ya kalau di grup, gue bilang ugly win, tapi in reality sebenarnya ugly-nya itu bukan secara permainan, karena pertandingan lawan Empoli dan Lecce, biarpun sama-sama hasilnya 1-0, the difference adalah bagaimana tim ini berusaha untuk ngebongkar pertahanan dan bermain jauh lebih atraktif dan banyak peluang. Di sini kalau dilihat Napoli itu ada 24 shot. Gua lupa mungkin ya setengahnya itu datang dari set piece. Setengahnya datang dari set piece, lalu shot on targetnya 8, tapi big chance miss-nya ada 4. Memang di pertandingan ini Falcone main luar biasa apik. Itu kesukaan gue kalau lagi main FM buat backup. Biasanya gue ambil Falcone buat jadi kiper backup gue. Lalu hal berikutnya, Lukaku bermain below average lah. Jadi dia kayaknya di tim itu salah satu pemain yang secara rating nggak terlalu oke. Ngonge menurut gue malah justru lebih banyak ngasih daya kejut. Dia ada sekali tendangan Ini dari luar kotak. starter pertama dia nggak sih? Starter pertama di Serie A. Under Conte musim lalu Iya, pernah. terusnya di Napoli kan. Dan menurut gue Di Lorenzo sayang sekali tidak jadi pindah ke Juve, karena kalau pindah ke Juve itu Savona nggak bakal tahu kita namanya Savona, karena Juve pasti dijadiin regular starter. Dia ada 1 gol offside, memang secara posisi di belakang kiper. Lalu gol kedua biarpun gol yang scrappy gitu ya. Ini kayak nonton Inter deh, gol-gol aneh gitu. Karena gol yang sebelumnya kan penalti dan juga tuh kejadiannya scrappy juga. Menurut gua sangat happy dengan pertandingan ini karena gua akhirnya menemukan sosok back yang bisa gua rely. Ada Bongiorno, beberapa kali Rachmani kalah sprint jadi kena counter. Kerennya Lecce itu dapat beberapa counter area di mana lumayan banyak juga. Shotnya lumayan banyak, Banda, Dorgu, itu benar-benar kalau sekali nyerang counter gila. Lecce itu kalau nggak salah secara statistik masih di peringkat 2 shoot terbanyak Serie A musim ini. Iya. Mungkin 5 besar lah, dia 2 atau 3 gitu. Dan Kristovic itu salah satu penendang jarak jauh terbanyak di Serie A musim ini. Dia tuh 15. Iya, Nasrai aja soalnya. Iya, Nasrai. Dan bagus-bagus loh. Kemarin ada satu tendangan yang agak sedikit melebar ke luar gawang, itu Kristovic bagus. Bagus banget, menurut gua keren. Billy Gilmore akhirnya menurut gua di pertandingan ini bisa gua katakan secara role dan secara presence bisa menggantikan kurang lebih Lobotka, biarpun nggak 100%, tapi at least ketika lawan Milan gue cukup percaya diri, at least ya, kalaupun kalah nggak yang sememalukan itu, kalaupun seri pasti impact-nya dia kelihatan, karena permainannya di sini gue cukup happy. Ada satu atribut yang nggak dipunyai Lobotka tapi Gilmore punya, yaitu bola-bola lob yang direct, yang dimana seringnya memang dapatnya itu McTominay karena mungkin connection Scotland-nya ya. Jadi ya menurut gue cukup happy, biarpun 1-0 scrappy win, ada satu penalti yang nggak dapat ya, tapi udah. Yang ditabrak ya? Politano digebrak palanya. Tapi akhir pertandingan gue happy karena Conte nyamperin si Dorgu, udah bisik-bisik katanya udah deal gaji katanya di situ. Terus ada fans Napoli yang ketemu sama Giovanni Manna, sport directornya Napoli, katanya kalau pasti tanya Dorgu dia cuma ngangguk-ngangguk, berarti jadi insya Allah. Ya, tapi ini walaupun menangnya cuma 1-0 dari kemarin, memang ini kan tipikalnya Conte yang penting menang dan fokusnya juga di Serie A doang. Justru ini yang ini maksudnya ya bagus gitu untuk Napoli meraih Scudetto dengan menang 1-0 dan kalau nggak salah berbulan 5 gol doang. Sama itu juga Juve. yang pertama juga 3-0 Verona, sisanya Parma sama Como. Parma sama Como 1-1. Setelah itu clean sheet terus kan, berarti 6 pertandingan clean sheet kan. 6 pertandingan clean sheet ya. Nah itu maksudnya modal yang bagus untuk Scudetto gitu, di jalur Scudetto yang udah lumayan agak mulus nih karena Inter juga kemarin seri, sekarang beda 4 poin. 4 poin. Habis itu baru udah ketemu beberapa tim besar. Baru Milan, Juventus sama Milan besok. Justru akan ketemu tim besar di minggu-minggu berikutnya. Atalanta, Milan dulu, Atalanta, lalu kalau nggak salah ada Lazio, ada Inter, ya Roma, dan bakal banyak ketemu besar-besar lagi nanti, malah di 2 bulan sebelum jendela transfer. Menurut gue justru ujiannya di sana. Di sini mah harusnya lu memang wajib menang karena lu harus nabung poin sebanyak-banyaknya sebelum ketemu tim-tim gede. Udinese ada, Torino ada, menurut gue berat juga itu. Tapi core-nya ya Conte udah mulai terbangun gitu, maksudnya udah beneran ya mengutamakan defense dan terbukti defense-nya, walaupun ya gue nggak nonton full match ya, tapi tetap ada beberapa Compact. ada beberapa shoot, tapi itu bukan bola-bola yang
bukan bola-bola nyaman gitu, Iya, bukan clear chance gitu loh. Dan si kemarin juga Napoli. nggak ada hitungannya nggak big Nggak ada big chance, chance, tuh. iya, nggak ada On big target chance, pun ya. juga ya bola-bola deflect gitu lah. Iya, jadi menurut gue sih memang ini Napoli semakin ngeri untuk berada di jalur Scudetto sih. Tapi gue takut nonton begini gue tuh karena jantung gue lemah ya, maksud gue kayak lebih prefer kalah 3-0 sekalian daripada menang 1-0 tapi menit gitu deg-degan Emang begitu rasanya di zaman Astagfirullah. Conte tuh menang 1-0. Tapi ini yang justru gue pengen dilakukan Inzaghi nanti gue Iya, abis ini gitu. kalau Maksudnya ya mengamankan kemenangan lah, intinya jangan menyia-nyiakan udah unggul, jangan disia-siain gitu. Ini Conte jagonya di situ menurut gue. deg-degan ya Allah bener sumpah dah gue tuh itu 93 menit rasanya kayak berhari-hari bang. Gue nongkrong di kafe itu sampai banyak kayaknya bolak-balik ngeliatin gue, kayaknya gue udah terlalu kayak potensi kena serangan jantungnya tinggi gue bener dah. Alat CPR udah diturunin ya. Parah banget, sumpah gue nongkrong di kokas udah kayak aduh di tangan gue keringetan, udah nggak berani gue kayak besok kalau mending gue lawan Milan, lawan Juve, maksudnya main defense sekalian gitu, udah jelas ini tuh mainnya astagfirullah, takut. Baik, kita bahas salah satu pertandingan terbaik sepanjang sejarah derby di Italia, bener dong? Sejarah derby. Kalau gol banyak ya iya sih, kalau di Tensi beda, tapi menurut gue ini tensi dan gol ini berimbang sih, maksudnya tensinya tinggi, pace-nya tinggi. Ini gue nggak kayak nonton tim Serie A. Sumpah ini kali pertama gue nonton Juventus tidak kayak Juventus. Menurut gue ini one of the best match dan ini adalah gue merelakan waktu tidur gue, tapi gue sangat senang karena bukan tim gue dan gue sangat happy jadinya nontonnya. Tapi gue mau nanya sama Aldi karena ini buat fans Inter pasti menurut gue ini seri rasa kalah. Seri Lu rasa setuju? kalah, setuju lah pasti. Karena ya tadi lagi udah unggul 2 gol, sempat unggul ya udah 2 kali berarti ya. Iya sempat dua kali. enggak. Yang pertama 1-0. Oh iya 1-0, 2-1, 3-2. Nah itu maksudnya ya secara permainan dulu kali ya. Secara trivia dulu. Mungkin ini banyak yang pertama kalinya. Kayak Vlahovic akhirnya pertama kali golin di San Siro, Zielinski gol pertama untuk Inter dan dua-duanya dari titik penalti. Terus Miki setelah setahun iya, kalender lawan Milan kalau nggak salah terakhir golin. Jadi memang di pertandingan ini banyak hal-hal pertama yang terjadi. lebih dari 5 gol. Derby di Italia Iya, pertama dengan total iya, lebih dari 5 gol. Terus yang gue mungkin satu-satu dulu dari kayak Zielinski, gue suka nih akhirnya Zielinski ditaruh di posisi Hakan, walaupun memang secara atribut defense belum terlihat dan ya mungkin bukan emang perannya ya. Bukan. Tapi memang dulu juga Eriksen dari IMF dicoba di situ nggak langsung bisa. detail. Nah ini gue lumayan suka karena menurut gue ya kita tahu Zielinski punya dua kaki yang sama-sama bagusnya gitu. Jadi ya multi directional lah, maksudnya dia nggak bisa jadi nggak kebaca gitu mau kemana. Kalau Hakan mungkin ya lebih kuat di kanan, jadi kayak musuh udah tahu nih ngarahin ke sini. Zielinski lebih fluid, lebih ini, tapi ya tadi defense-nya belum bisa gitu. Terus ya Barella tetap ditaruh di tempatnya, jadi menyebabkan ya Inter sisi kanannya nyerang di sisi kanan dulu kemarin. Walaupun ya Di Marco jarang. Di Marco ada beberapa kali, tapi memang direct ball gitu. Jadi misalkan dari Pavard dia dapat bola, dia direct switch ke sana. Iya, ya itu gol pertama ya itu memang keahliannya Thuram ya, pasti para fans Juventus tadi anjir diving tapi Iya, secara soft touch. tapi emang secara halus emang ketendang ya Ya memang ya udah berhenti aja gitu, berhenti di ya sana. keahlian dia pokoknya dia setiap ada kontak pasti dia jatuh gitu. Entah itu jatuhnya emang dia jatuh dia apa emang jatuh karena benturan karena impact gitu. Justru makanya gue jadi bertanya-tanya kalau itu aja penalti kenapa Politano palanya disundul kagak penalti, bagil gue. Iya, terus gol penalti kedua udah jelas nih ya. Oh jelas. Makanya gue bilang bahasa ilmiahnya ya goblok kata gue. Maksud gue itu dia lihat loh, memang nggak yang full dia secara visibility ngelihat bahwa ada Dumfries. Tapi maksud gue itu sebelum kaki lo ngangkat itu udah kelihatan ada Dumfries dan itu paha yang diinjek. Iya, maksudnya dari bola jauh gitu. Dia ngapain nyoba-nyoba nendang Astagfirullah, jauh. Kan gue nonton yang di video kan, terus komentatornya gue sih nggak tahu urgensi apa yang dipikirkan oleh Kalulu untuk mengclear bola itu, dan itu handsball anyway, maksud gue itu bolanya handsball, kalau lo diemin itu kena tangan. Handsball ya, Itu kalau misalnya gila, kata gue. Kalau misalnya kena tangan dulu baru ketendang mungkin nggak jadi. Nggak jadi. Tapi dia ketendang dulu baru kena. Goblok, maksud gue nonton ketawa-tawa giling-giling tapi lucu. Tapi di momen itu menurut gue di Gregorio udah mulai bisa baca mainnya Zielinski sebenarnya, tapi nggak ketapis kan, kencang banget soalnya. Iya. Kencang dan ke bawah, jadi sempat kena kalau nggak salah. Tapi di Gregorio juga ini kalau nggak ada di Gregorio kayaknya nggak bakal menang. Nggak bakal seri menurut gua. Harusnya bisa 6-4 atau lebih lah. Nah, itu dia ya gol pertama penalti, gol langsung dibalikin
2 gol dari Juventus dan ini juga 2 golnya bagus sih. bagus McKennie dan Juan Cabal sih menurut gue yang bagus Juan Kabel kemarin ngotot sih, lebih ke ngotot satu orang sih. Nah itu yang gol pertama itu menurut gua kesalahan Itu yang ngepas ke McKennie siapa ya? Kabel ya. Dari Kabel McKennie umpan ke Vlahovic kan. Iya. Nah itu menurut gue ya koordinasi pertama De Vrij itu ngapain jauh-jauh ke situ. Terus Zielinski yang lebih dekat nggak ngambil. Nah ini dia. Kalau Hakan mungkin dia punya insting lebih ini, gua ambil dulu deh gitu. Kalau Zielinski karena mungkin instingnya belum se-defensif Hakan ya dia lepas aja dan menyebabkan McKennie bisa lolos seperti itu. Terus gol kedua ini ya lagi-lagi gue tahu lah. Ini enggak Chico. Conceição. Oh ya, mulainya dari Conceição kan. Itu kayak anjing gila. Gue ngomongnya anjing gila. Gue setiap selama 90 menit anjing ini ngeselin banget dia. Ya. Megang bola aja serem banget si Conceição ini. Gue kasih trivia ke lu. Jadi gue nonton sampai bener-bener kelar pertandingan. Itu endingnya tau gak? Jadi abis pertandingan Conceição tuh tiduran di pinggir lapangan. Kakinya ditarik Pak. Jadi saking itu kayaknya dia emang nahan capek dari doping ya. Parah itu sumpah. Itu gue kalau dia bilang doping gue percaya gitu. Masa Bang Bara 93 menit lari mulu ketemu anjing gila itu mah. Ratindeng. Ya Allah, mana badan kecil berarti kan langkahnya lebih banyak ya. Iya. Mau sama-sama 12 kilo berarti langkahnya lebih banyak dibandingkan yang lebih tinggi. Iya. Gila itu mah orang. Tapi gue salut sama dia. Maksudnya dia kan Sama kayak gua. mengemban mungkin ya peran Chiesa yang musim lalu ya ditinggalkan gitu nih 6 pakai nomor 70 lah gitu. Jadi tapi dia nggak kelihatan punya beban itu. Gue lihat di beberapa pertandingan di Juventus di awal-awal ini dia nggak kelihatan punya beban dan main biasa lepas aja gitu. Gak tahu instruksinya apa kok bisa. Instruksi apa yang dikasih sama Mota untuk dia bisa lo lari deh katanya. Terus dan dia itu sebenarnya menurut gue yang masih kurang adalah visionnya dia sebenarnya. Jadi ada beberapa kesempatan yang antara Savona atau Cambiaso dia overlap. Dia selalu nggak mau coba overlap ke sana. Jadi dia coba malah narik ke belakang, dia coba crossing malah coba switch play atau dia coba crossing ke kotak penalti. Dan menurut gue terkadang lo harus punya variasi attack yang kalau pemain-pemain kayak gini, ini kan gue ngeliat eksplosifnya kayak Kvarat ya. Pada akhirnya bakal kebaca nanti di double double cover. Ya akhirnya yang kayak gitu-gitu mati juga. Jadi menurut gue kayaknya salah satu hal yang perlu diimprove sama Conceição adalah variety of play-nya dia, kapan dia harus crossing, kapan dia harus overlap, itu sih menurut gue. Tapi sisanya atribut mentalnya dia, atribut fisiknya gila itu. Skillnya mentok modelnya begini kan ntar kayak Sadil juga kalau udah mentok. Kenapa jadi kesadil? Geraknya juga gitu-gitu aja kalau dia nggak improve. Bener sih. Tapi emang ini strategi Mota emang dari awal gue bilang ini sangat mengakomodir winger-winger mereka karena lagi-lagi mereka suka switch play dan winger itu biasanya emang hug the line gitu, maksudnya kayak emang jauh ngelebar banget gitu, garis banget, sih. Banyak kan kondisinya bolanya keluar mulu keluar lapangan karena dia coba main di garis lapangan itu. Iya, dan ya itu mereka ya 1-on-1 atau 2 lawan 1, 2 lawan 2 gitu. Mainnya ya gitu aja dari wing, mulainya pasti dari wing, mau itu counter attack, mau itu set play pasti dibuang ke wing, di wing dan memang ya mereka punya 2 wing yang bagus. Conceição di kanan, ya Weas, gue nggak ngerti kenapa dia main di awal tapi akhirnya golin juga. Gue ya kenapa nggak Yildiz dari awal gitu. Dan ini dua-duanya sama-sama mengerikan gitu. Tapi elemen of surprise ya sih, kalau lu masukin Yildiz dari awal mungkin nggak gini kali skornya. Iya, menurut gue juga gitu sih. Cuman ya untungnya Weah ngegolin. Kalau mereka dia nggak golin mungkin udah diprotes juga sama fans-fansnya Juve gitu. Tapi gue merasa Weah di pertandingan kemarin itu memang presence-nya nggak terlalu berasa. Tapi setiap ada, maksudnya posisi dia tuh posisi yang selalu bagus gitu di lapangan ya. Biarpun jarang dapat asupan bola karena mungkin secara position juga ya mungkin lebih menarik untuk dioper ke Conceição. Tapi menurut gue kayak kemarin komentatornya ngomong bahwa pergantian dia ke Kenan Yildiz itu bukan karena dia main jelek, tapi ya memang karena perubahan taktik. Jadi ya memang mainnya lumayan bagus, bukan yang bagus banget tapi lumayan bagus lah. Iya mungkin setelah gol kedua untungnya Inter bisa merespon dengan bagus. Biasanya enggak tuh. Biasanya kalau udah ketinggalan lama banget tuh cari gol, ini langsung beberapa menit langsung ketemu gol Mkhitaryan bisa. Dan ya akhirnya Gled, maksudnya gue biasanya kalau kaki kanan justru malah melebar, ini untungnya weak foot. Iya. Weak footnya malah gol gitu. Dan ya setelah itu dapat ini lagi final dari Zielinski. Babak kedua golin lagi dari corner terus Dumfries. Nah, setelah 4-2, unggul 4-2 banyak banget peluang-peluang. Sebelum 4-2 pun juga masih ada 2 peluang lagi. Dumfries ada satu clear chance, dia volley, bolanya malah di kolong. Aneh banget itu Dumfries. Iya, jadi emang ada beberapa, atau Lautaro juga punya beberapa 2 atau 3 kesempatan.
yang lain juga masih banyak gitu, tapi tidak bisa dikonversi jadi gol. Tapi yang gue sayangkan justru bukan itu ya. Oke lah udah 4-2 lu nggak bisa buang-buang peluang. Tapi yang aneh dari Inzaghi adalah kenapa dia tetap overcommit ketika di menit 70-an udah unggul 2 gol gitu. Maksud overcommit oke lah Bener-bener mainnya highline banget. Nah begitu udah masukin Yildiz lah, lu kok masih tetap kayak gitu gitu. Udah tahu Yildiz nih punya kecepatan, terus fresh leg baru main, lu masih tetap komit untuk instruksiin pemain lu untuk high press gitu. 70 menit ke atas kalau nggak salah golnya Yildiz kan Ya, 71, Yildiz itu 72. masuk di menit 62, tapi yang menurut gua respon yang agak lucu adalah memang gua memahami keputusan ini, dan ini kita bisa berdebat tentang ini. Menurut pergantian semenit berikutnya adalah Bisek menggantikan Pavard. Orang bilang kenapa sih Simone Inzaghi sangat fobia dengan kartu kuning. Menurut gua pribadi ya, kalau Pavard gak diganti, Pavard kartu merah. Itu gua sangat agree di posisi itu. Justru menurut gua kalau lo mau ngasih pergantian, oke, hal kedua deh, ganti siapa? Darmian nggak bakal kekejar. Bisek adalah satu-satunya pilihan menurut gue lebih logis. Lebih defensif juga. Lebih defensif juga. Apakah dengan tidak digantinya Pavard akan tetap membuat skor dari 4-2? Feeling gue tetap sama sih. Tetap menurut gue karena akan kartu merah. Memang berjudi karena menurut gue Simone Inzaghi ini bukan fobia kartu kuning. Itu menurut gue logis apa yang dia lihat di lapangan. Gue kali ini agak backing Inzaghi, tapi yang gue tidak backing adalah lacking of quality second teamnya sih, itu doang. Kalau menurut gue pergantian pemain kemarin 4 pemain bener semua, maksudnya nggak ada yang salah sih menurut gue. Banyak yang ngomong itu di masalah fobia kartu kuning itu. Iya itu udah jelas, maksudnya lu nggak pengen ngambil high risk gitu untuk tetap mainin Pavard di saat ya lawannya Pavard head to head fresh leg gitu, Yildiz itu pasti makin Diobok-obok. diobok-obok gitu. Misalkan lu ganti Bastoni posisinya juga dia malah lebih awkward. Iya. Dan itu memang kesalahan defending sih, maksudnya bukan kesalahan pergantian pemain, teman yang ketika gol pertama Yildiz itu jauh banget Dumfries mundurnya, ngapain gitu, ngasih space banyak-banyak buat Yildiz gitu lebih. Ya lu kan 2-1 Bisek atau Dumfries salah satunya lah untuk nempel gitu. Orang tuh terlalu sedikit ruang gitu. Orang tuh terlalu fokus nyalahin Bisek sampai lupa bahwa Dumfries juga megang andil kesalahan juga. Itu sebenarnya area sebelum masuk ke areanya Bisek itu area of defense-nya Dumfries. Dan dia nggak bisa ngambil opportunity di situ, dan memang Dumfries kita sama-sama tahu ya nggak punya kecepatan yang sebegitu tingginya sih. Biarpun kalau bisa dibilang Yildiz juga nggak cepet-cepet banget sebenarnya, tapi karena fresh leg aja. Dan ya oke lah 4-3 gol. Setelah high press lu kebobolan 1 gol, 4-3 lu cuma 1 nyawa lagi untuk bisa menang. Masih tetap dilakuin aja, maksudnya masih tetap high press aja gitu. Ngapain udah menit 80-an di mana lu harusnya sadar pemain-pemain winger mereka Juve itu lagi cepet-cepet eksplosif. Si Conceição masih aja ya, terus kan lu di situ Darmian oke lah ganti baru masuk ada lagi kan, Augusto kan cedera. Augusto cedera gitu. Ya udah lu nggak usah terlalu overcommit, gue bilang, maksudnya ya udah menyesuaikan aja lah, nggak usah setiap ball possessionnya Juve di press gitu. Kalau misalnya mungkin lagi awkward touch atau gimana heavy touch atau segala macamnya, ini dari awal memang tetap aja gitu intensitasnya. Makanya itu jadi kelemahan Inzaghi musim ini sih, karena setelah kalah dengan Milan, terus juga dia masih merasa kalau tim dia itu masih sangat superior dibanding tim lain, dan walaupun dia melawan derby paling panas juga di Italia, dia masih bisa kayak gitu. Bahkan setelah Yildiz ngegolin yang ketiganya Juve kan dia sama sekali nggak ada reaksi. Nggak ada itu. Secara taktikal reaksinya tidak ada jujur. Even dia dia deep ke belakang, tapi itu juga nggak menjawab secara taktikalnya juga gitu loh, bahwa lu main defensif ujung-ujungnya masih bisa kebuka, dan lu incar counter attack, lu main highline banget. Menurut gue itu sih salah satu hal yang jadi masalah, dan menurut gue ini kayaknya Inzaghi kemakan sama strateginya Motta, bermain high pace, high intensity dari menit 0. Menurut gue ini kemakan banget. Kelihatan di akhirnya menit 75 ke atas kan, bahwa Inter sangat keteteran di 15 menit terakhir, banyaknya salah passing, lalu keteteran dalam ngandelin counter attack, dan itu menurut gue 8 menit terakhir harusnya Juve ya at least dapat 1 gol, tapi untungnya
tidak karena rapat secara defensifnya rapat akhirnya banyak bola yang ke deflect. Ya, Yildiz kan satu nama yang kemarin gue mention kan, yang bisa menjadi pembeda di match besok. Dan maksud gue juga nggak yang, kalau memang iya Interisti wajar lah timnya bilangnya seri rasa kalah gitu kan. Tapi kan ya tadi soft touch yang pertama gue sih malah memang gue gedek sama Thuram di situ Penalti sih. ya, Itu iya, yang iya. harusnya yang pertama tuh nggak harus penalti, kayak lu apa gunanya VAR kalau nggak dinilai baik-baik ya. Maksudnya kayak ya gue juga ketika Milan kemarin yang si apa sebelum lawan Bolonya itu yang offset jadinya offset itu kan juga ya gue mengakui Udinese, itu Udinese. bonus lah kan ketika lawan Udinese ya. Harusnya juga ya memang lu bisa seri tapi ya lu mau nggak mau itu tetap voucher lah istilahnya yang gol pertama. Tapi ya itulah sepak bola kan. Iya, menurut gue itu sih. Dan yang ya lagi gue bilang Inter musim ini tidak tahu caranya untuk menjaga keunggulan menurut gue sih. Maksudnya ya jarak ya lawan Roma aja jadi 1-0 hampir, kalau misalnya Romanya bagus gitu klinis bisa jadi satu seri atau bahkan sama gitu. Nah ini lawan Juve yang jauh kualitasnya di atas Roma, dia masih melakukan kesalahan yang sama dan dihukum lah di pertandingan ini. Inter udah kebobolan 13 kali loh musim ini. Iya. Dari 9 pertandingan 9 kan ya? 9 pertandingan. Iya kan? Dia 13 kali kebobolan. Bahkan Udinese itu cuma 11. Lawan berikutnya nih nanti kita bahas, Empoli itu baru 6 kali kebobolan. Iya. Jadi ini sangat rapor merah sih untuk Simone Inzaghi ya, bukan hanya pertahanan Inter, Iya. bukan hanya Sommer ya. Sommer juga gua rasa di Gimana ini. Sommer gimana menurut lu? Dan ini ya ini tidak menunjukkan Sommer musim lalu di mana dia punya high persentase save gitu. Ini dari kemarin Juventus punya 5 shoot on target, 4 jadi gol. Jadi cuma satu doang ini ke save. Dan oke lah 2 gol si Yildiz, dua-duanya mungkin kalangan Dumfries karena Iya, gol yang pertama kalangan 2 pemain ya kalau nggak salah ya. gol yang pertama kan udah point blank tuh, iya. Vlahovic. Gol kedua itu, nah itu juga mungkin kesalahan koordinasi juga tuh, dia harusnya mungkin nggak terlalu maju karena ada Fry di situ, jadi dia nggak usah komit. Iya. Dan ya banyak kesalahan, tapi ya wajar lah untuk seorang kiper, mungkin lagi bad day-nya juga hari ini. Iya. Tapi ya udah jelas Inter perlu musim depan udah perlu kiper baru sih menurut gue, yang kelasnya emang udah kelas nomor tier 1 gitu. Ya, let's see lah apa yang bakal terjadi. Tapi menurut gue banyak hal menarik yang bisa dibahas dari sini sih sebenarnya. Menurut gue hal yang pertama mungkin kita nggak bisa bahas di sini terlalu lama, tapi ya menurut gue ini berarti salah satu lampu kuning atau udah menuju lampu merah bahkan bahwa Inter ini tidak punya kualitas tim yang bisa bertahan 90 menit full. Itu jadi rapor ya menurut gue buruk. Apalagi itu diisi pemain-pemain yang nggak bisa bermain 90 menit full. Itu adalah pemain-pemain kuncinya mereka kayak Di Marco tuh nggak punya kemampuan untuk bermain 90 menit full. Di daerah gelandang mungkin ada beberapa, kayak mungkin Barella yang masih bisa main fit, tapi kayak Miki, Zielinski itu sebenarnya Miki juga kemarin udah keteteran banget bermenit-menit terakhir. Lalu Thuram juga nggak punya kemampuan bermain 90 menit full, dan kualitas pemain menggantinya menurut gue iya gue belum tahu, gue belum bisa bilang bahwa mereka selalu bisa fulfill pemain utamanya, karena ya itu sih, itu menurut gue jadi hal yang sangat disayangkan sih buat Inter di musim ini. Ya semoga dari sini bisa recover lebih cepat lah, semoga itu aja. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, dan ini lumayan menarik juga, pertandingan di midweek yaitu Giornata 10. Mungkin gue akan highlight beberapa pertandingan penting aja, kayak Milan Napoli, lalu Empoli Inter, lalu ada Juventus ketemu Parma. Mungkin sisanya ya ada Genoa yang kemungkinan besar Balotelli bisa jadi starter melawan Fiorentina, Como Lazio, dan juga Roma Torino. Ya, mungkin yang pertama kita bahas salah satu tim yang menurut gue akhirnya bisa menemukan kembali momentumnya, yaitu Juventus yang melawan Parma. Banyak pemain yang cedera, kemungkinan kemungkinan nggak bisa bermain ada Nico Gonzalez, Turncoat Miners, Bremer karena ACL, Douglas Luiz, dan juga Milik. Dimana ini selain Bremer itu mereka kemungkinan di November udah bisa comeback, dan ini memberikan opsi lebih banyak untuk Thiago Motta, karena kemarin pada saat Vlahovic udah lumayan buntu, itu yang dimasukin malah Mbangula. Gue agak penasaran kenapa dia nggak naruh Yildiz jadi false nine tapi Mbangula. Gue kepikirannya mungkin dia pengen coba higher press, dan terbukti beberapa kali Mbangula benar-benar press sampai posisinya Sommer banget. Bertemu dengan Parma yang kemarin kalau nggak salah habis bermain seri, tapi juga kehilangan pemainnya ya, salah satu pemain penting sih, Circati, ternyata ACL juga ya kalau nggak salah ya. Ada Kowalski dan juga Osorio.
Nah, ini gue juga satu hal yang gue sebenarnya pengen tanya ke lu berdua nih. Gue menonton Inter lawan Juve, gue sangat terhibur, gue sangat happy. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, kenapa lu bermain sangat begitu high intensity, di mana lo tahu kalau lo kalah di sini, lo seri di sini, atau menang itu cuma yang lo pertaruhkan 3 poin. Sementara di midweek kan ada pertandingan yang lebih mudah gitu. Maksud gue kenapa lo harus komit segitu gilanya? Dan permainan kayak gitu kan resiko cederanya tinggi banget. Apa yang lo cari? Apakah naikin mentalitas? Kalau naikin mentalitas, apakah seberharga itu gitu loh? Maksudnya lo harus meresikokan banyak hal di pertandingan. Di satu pertandingan yang kalau menang dapatnya 3 poin doang, nggak jadi 30 gitu loh. Ya kalau gue bilang iya sih, karena ini di lawannya kompetitor untuk meraih Scudetto, bukan lu lawan yang di tier 2 kayak Fiorentina, Lazio. Mungkin lu di situ masih bisa lu ambil kesempatan, tapi ketika ini menjadi head to head di akhir-akhir perburuan gelar, lu ternyata sama tim ini lu kalah, ya itu kan akan menjadi pembeda. Oke, head to head ya, berarti menurut gue make sense ngomongin head to head. Tapi menurut gue ya, head to head, ya oke lah, menurut gue itu jadi konsiderasi. Tapi maksud gue, ketika ntar besok Inter lo ketemu Empoli malah kalah karena pemain-pemainnya udah terlanjur kecapean, atau Juventus lawan Parma seri gitu kan, menurut gue juga jadi konyol juga gitu loh. Secara pertaruhannya nggak layak, dan ini masih Giornata 9 gitu pertandingan kemarin. Itu sih gue sambil nonton tuh gue sambil mikir, ini 93 menit lu bermain high intensity untuk dapat 1 poin ujungnya gitu. Maksud gue forward, dan ujung-ujungnya Napoli yang untung 4 poin. Ya itu sih, gue nggak punya jawaban yang pasti. Mungkin head to head jadi salah satu jawaban, tapi gue nggak. Iya jelas head to head, dan inilah mungkin lampu kuning juga lagi-lagi gue bilang Inter ini udah 4 kali lawan, ya sebenarnya baru 2 kali sih, 2 kali lawan contender title yaitu Milan sama Juventus, dua-duanya hasilnya minor, maksudnya satu kalah satu seri gitu. Sedangkan ya kalau lu mau Scudetto lu harus bisa seenggaknya itu dua-duanya di kandang pula. Inter waktu di Milan kandang kan, dua-duanya di kandang pula, harusnya lu bisa ngambil satu game entah itu di kandang atau di tandang, satu kemenangan dari tim-tim kontender itu sih menurut gua. Dan ya sisanya mungkin Atalanta sama Roma nggak gua anggap kontender, tapi tim-tim besar tapi nggak kontender title, tapi untungnya di itu bisa menang. Tapi yang masih kuning nih mungkin nanti kedepannya lawan Napoli yang harus benar-benar dikejar ya, karena ya Napoli, Milan, Inter sama Juve doang. Juve udah sih musim ini 4 itu doang. Iya, jadi lawan dua tim ini hasil minor menurut gua lampu kuning. Dan kalau di posisi Inter sih gua nilainya ya kenapa Inter bisa tetap ngotot di pertandingan kemarin gitu. Ya seharusnya nggak terlalu ngotot sih, karena di akhir-akhir udah unggul gitu. Ya, harusnya udah 4-2 udah berhenti gitu menurut gua. Tapi ya menurut gua Inzaghi dan Inter juga nggak yakin sebenarnya bisa 3 poin juga lawan Empoli, makanya dia juga ngejar di situ. Maksudnya daripada lu mengejar sesuatu yang belum pasti nih lawan selanjutnya, ya udah gue pastiin 3 poin dulu. Tapi ternyata caranya Inzaghi tidak tepat untuk memastikan 3 poin ini gitu menurut gue. Udah terukur sih, karena melihat lawannya setelah ini juga udah ya ini sih Kembang Gula main dari starting juga bisa, Juve bisa ngomong kayak gitu, Inter juga bisa kayak gitu juga. Bermain lawan Parma yang lumayan terbuka lagi, dan baru dapat 1 kemenangan setelah kita bilang Parma nih bisa masuk zona Eropa, malah langsung ngedrop banget. Kemarin sama Empoli aja seri kan. 5 pertandingan terakhir 4 kali seri, 1 kali kalah. Maksud gue ya Pecchia by the way diperpanjang sampai 2027 kalau nggak salah. Karena fokusnya memang untuk regenerasi pemain muda jangka panjang. Tapi menurut gue Pecchia ini masih banyak naifnya sih, dan menurut gue akan kebayar lagi pada saat lawan Juventus sih. Mungkin secara permainan akan lebih atraktif, jual beli serangan. Permainannya Parma juga jauh akan lebih fluid dengan adanya Bernabe juga salah satu yang terbukti, dan pemain kesukaan lu malah jadi aneh tuh. Si Woyo Koulibaly ada kartu merah, kemarin bunuh diri. Oh iya, baru bunuh diri lawan Napoli. Banyak pemain-pemain yang ternyata tidak terbukti kualitasnya di long run gitu. Apalagi baru Giornata 9-10 udah banyak kartu merah kejadian, pemainannya juga nggak stabil, kadang bagus banget, kadang jelek banget. Jadi ya menurut gue sih harusnya lawan Juventus harusnya ini bisa nge-ranking 3 poin, ya mungkin 1-0 atau 2-0 cukup, tapi menurut gue 1-0. Menurut lu gimana, Di? Menurut gue Juventus bisa lebih besar menangnya, karena ya tadi lu bilang Parma mainnya terbuka, dan pasti Parma sih bodo amat menurut gue, nggak bakal mentingin gue harus nahan imbang Juve atau gimana gitu. Menurut gue tetap bermain seperti biasanya, bahkan 3-1 sih skor. 3-1. Ya, gue tebak-tebakan sambil ngarep sih Parma bisa seri lagi nih, 1-1 lah. 1-1 ya, gue juga ngarepnya seri. Biar ketahan. Ya, kalau seri masih untung, alhamdulillah. Ya udah, pertandingan berikutnya adalah salah satu tim yang habis diobok-obok sama Fiorentina, yaitu Roma, yang di sisi lain melawan
salah satu tim yang menurut gua ya akhirnya dapat kemenangan pertama setelah 3 kekalahan beruntun, yaitu Torino. Akhirnya kemarin itu dapat kemenangan ugly win menurut gua lawan Como. Gua nonton Torino lawan Como, tapi di sisi lain Torino punya defensif yang menurut gua udah cukup baik. Dimana good newsnya kemungkinan besar Persus tuh bisa balik lagi setelah berbulan-bulan. Oh, itu terakhir tuh cedera lawan Inter tuh cederanya Inter ACL lumayan dia. lama. Tapi kabar buruknya Ivan Eliknya masih cedera kemungkinan sampai pertengahan November, di mana dia kan salah satu kreator gelandang tengahnya juga. Tapi ya entah kenapa reuni Ivan Juric dengan Torino ini, Viola ya kalau nggak salah ya pelatihnya, gue tuh lupa loh pelatihnya Torino. Tapi menurut gue kayaknya Torino bisa Bukannya Zanoli. pelatihnya. Zanoli ya benar. Menurut gue kayaknya malah bisa jadi seri atau menang loh. Malah gue lebih favor menang sih Torino. Torino, iya. Entah kenapa gue. Iya, kalau menurut gua kita lihat dari Roma yang ya lagi ancur-ancuran gitu. 2 kali kalah 1 kali seri. Iya, maksudnya ya gua nggak tahu Juric jadinya terancam nggak sih? Ya harusnya sih terancam ya logikanya ya. Toh kemarin aja bilang nggak menang lawan Monza aja mau di-cut. Ya udah gitu seri lagi. Iya, ini Torino walaupun Dufan Zapata juga cedera, tapi mereka ada C. Adam sama siapa lagi satu lagi. Adam Levin. Ada Traore. Iya, intinya mereka walaupun nama-nama yang gitu tapi di Serie A tuh ternyata cukup bisa menyulitkan gitu. Dan Torino musim ini walaupun hasil lagi jelek, kalau nggak salah dia tersingkir juga dari Coppa lawan Empoli. Oh iya, betul. Setelah kebobolan dengan duo kematian itu. Iya, dan ya inilah fokus. Sanabria. Iya, Sanabria. Oh. Ya, jadi Torino untuk fokus tetap di mid table sih tetap bisa lah musim ini, dan gue rasa bisa menang lawan Roma besok 2-1 kayaknya. Atau 2 ya berarti ya. Karena mainnya di kandang Roma nih Olimpico. Lu gimana Bang Bara? Enggak, Juric masih selamat ini. Selamat. Roma menang 2-1. Oh, Roma pasti menang 2-1 nih ya. Oke. Ya let's see aja, tapi feeling gue bakal alot sih ini pertandingan, nggak bakal segampang yang orang pikir, dan ya kalaupun 3 poin buat Roma nih 3 poin yang berdarah-darah lah buat mereka. Oke, ini tadi lu mau bahas sedikit kan tentang Empoli dan Inter, gimana gua kasih panggungnya buat lu. Iya, walaupun banyak yang bilang lah lawannya Empoli. Tapi Empoli musim ini sulit loh. Juve 0-0 lawan Empoli. Napoli cuma 1-0. Dan itu Penalti. penalti yang nggak jelas itu. Iya, lawan Atalanta Roma ya bisa menang juga dia. Roma menang awal-awal kan awal musim. Dan secara gol ini juga baru kebobolan berapa? 6. 6 kali. 6 kali. Walaupun dia baru golin 7 kali. 7 ya, tapi ya 6 kali kebobolan. Dan untuk tim sekelas Empoli yang gue di awal prediksi kalau gue nggak salah ya, dia bakal terdegradasi. Ini sangat mengejutkan buat gue gitu. Kontradiktif. Dan iya, ditinggal Elia Caprile secara kiper, terus sebelumnya mungkin ada Dragowski. Iya. Ini Tinggal sekarang yang pensiun juga. Ya, boleh dihitung, boleh. ini juga ya sekarang mereka kipernya Davis Vazquez kalau nggak salah, dan itu Oh iya, Kiper Milan itu. Kolombia. Iya, Kiper Kolombia. Oh, kiper muda Kiper ya? ketiganya Milan waktu itu. Oh iya, kiper muda ya. udah Dibeli kayaknya sih. udah dipermanen ya. Bagus itu. Iya, bagus juga. Dan kalau dari yang gue lihat dari WhoScored memang secara karakteristik bermain mereka memang udah pasti mengandalkan counter attack dan ball positionnya tidak baik gitu. Tapi mereka punya chance, bisa menciptakan banyak chance, tapi finishingnya masih buruk lah. Jadi ketika lawan Napoli juga kalau nggak salah lebih banyak chance-nya Empoli. Chance Empoli lebih banyak, betul. Iya, jadi memang kelemahan mereka sebenarnya di finishing. Nah ini Inter kalau lagi apes ketemu Empoli yang lagi finishing lagi lumayan, ini bisa jadi gagal lagi meraih 3 poin, dan gua harap tidak begitu karena abis seri lawan abis ini lawan Siapa? Inter itu lawan Red Star Belgrade. Enggak, nanti lawan Arsenal di midweek lagi kok. Oh, Inter lawan Venezia. Aman lah harusnya mah. Iya, maksudnya ini harusnya dijadikan momentum untuk sebelum UCL lagi nih. Ya, tahu nanti kalau misalnya udah habis UCL ketemu Napoli lagi. Iya, habis UCL ketemu Napoli. Inter tuh selalu entah itu sebelum atau sesudah UCL lawan tim yang besar. Tim berat. Sebentar lagi langsung jeda internasional lagi tuh. Iya, habis itu. Nah, makanya seenggaknya menurut gue sih menang 1-0 udah cukup sih kalau melihat Empoli yang seperti ini. Iya, dengan gaya main yang kocak ini ya, gaya main yang counter attack itu menurut gue direct bagus, dan menurut gue sayangnya memang belum bisa dikonversi aja. Makanya
gue cukup tertarik lihat isi line up Empoli karena striker sekarang mungkin ada 5 atau 6 Diasi, di Colombo. total. Colombo, Esposito, jangan lupakan Pellegrini, Olbakan, Pellegrini, Olbakan, Olbakan. Konate, banyak banget gitu isi dari pemain depannya karena mungkin mereka juga nggak begitu confidence dengan striker stok yang dia punya. Soal bahkan malah gue baru tahu dia diambil dari Urawa Reds. Iya. Baru main berapa kali gitu, 4-5 kali diambil. Jadi ya 1-0 lah ya. Gua juga 1-0 sama. sih menurut gua Sama gua, 0-1 juga. cukup sih dan udah cukup banget maksudnya untuk Inter Ya clean sheet harusnya, setengahnya. iya betul, harusnya clean sheet sih. Iya, sebagus-bagus Empoli mungkin 0-0, tapi kayaknya tetap susah sih. Ini Inter 0-2. 0-2. Ya, let's see lah apa yang bakal terjadi. Wah ini yang menurut gua layak dinantikan, banyak drama perdebatan juga. Gaci nih. Gaci, tapi nanti kita bisa berdebat Bang Bara tentang ini, yaitu Milan melawan Napoli. Gua bakal kasih ke lo dulu sebelum gua menceritakan argumen gua. Ini by the way kita buka ini ya, Saweria buat penduduk Bolonya. Oh iya, banjir, Banjir, dan parah. selalu banjir. Kasihan sih, memang distrik itu memang sering kejadian banjir. Bolanya tuh masuk mana sih? Bolonya gue nggak tahu. Kabupaten ini, Nggak usah. Cibinong. Ya silakan. Ya, Bang. jadi ini memang gue paling nggak enaknya ketika Rendersnya nggak bisa dimainin ya, karena gue Oh lebih iya, soalnya harusnya Kemarin ketemu nggak Reds. janji, iya, harusnya gua kemarin kira tuh dia. di situ. lawan Bolonya harusnya dia bisa absen di situ, tapi siap melawan Napoli, tapi ternyata ditunda. Jadinya gue lebih takut Renders nggak main dibanding Theo juga sama, karena kartu juga kan. Dan walaupun secara kebugaran lebih menang Milan, tapi sebenarnya lawan Napolinya tidak terlalu mengerikan, tapi yang mengerikannya lawan Conte-nya. Karena ketika lu Inter dipegang Conte itu juga Milan susah banget menang. Bahkan kayak kalah mulu. Nggak menang, ya, Iya, sama sekali. kalah mulu 4 kali. Berarti dia 2 tahun kan? Iya, 2 tahun. 4 kali kalah mulu. Dan gue juga tadi cek ketika lawan Juve-nya Conte, Milan itu 11 kali ketemu. Milan cuma menang 2, seri sekali. Berarti sisanya 11 kurang 3, 8 kalinya Conte menang. Gue bilang juga ya, Conte menang. Berarti di total Conte itu udah menang melawan Milan itu 11 kali. 12 kali, 8 tambah 4 yang zaman Inter sama zamannya Juve. Jadi ini dari segala sisi sulit buat Milan. Tapi Tottenham menang sih lalu yang untuk di UCL. Iya, Tottenham. UCL udah kombinasi paling sempurna itu. DNA UCL bos. Jadi walaupun bermain di kandang, karena gue juga tebak-tebak RLC juga sering AFK ketika main, gue rasa dia nggak bakal bisa menggantikan fungsinya Renders dengan baik ya. Musa beda tipe sama sekali, dan juga lini belakang juga Milan masih tetap kesulitan menemukan tandem yang ideal nih antara mau Gabi Tomori atau Gabi Pavlovic. Tapi gue sih lebih condong ke duet CB-nya tuh Pavlovic sama Gabi. Karena Tomori entah kenapa musim ini tuh dia kayak defensive awareness-nya jelek banget, sering salah baca bola, baca pergerakan pemain. Jadi kalau dua orang ini main, gue rasa masih ada harapan sih Milan sedikit untuk menahan paling enggak. Tapi yang menarik adalah siapa yang bakal jaga Lukaku nih, entah itu Pavlovic apa Gabia. Kalau Gabia sih menurut gua dia tidak Fisik kalah banget. iya, agak keleber-keleber ya. Ya Pavlovic nih yang bakal ngejaga Lukaku karena kalau menurut gua sejelek-jeleknya Lukaku, pusat permainan Conte itu pasti di Lukaku. Entah itu Lukaku cuma jadi Poros ya. pemantul atau apa, tapi tetap di Lukaku. Jadi kalau misalnya Pavlovic bisa menjaga Lukaku dengan baik dan membuat dia frustrasi, kemungkinan ya bisa seenggaknya menahan golnya dari Napoli sih menurut gue. Dan secara taktikal ya, gue merasa ya Bang Bara, Napoli sama Milan ini punya kemiripan. Milan dengan 4-4-1-1-nya, itu kan jadi seolah-olah jadi 4-4-2 kan. Di mana attacking midfielder biasanya diisi sama Morata, dia bisa mau turun ke belakang, jadi seolah-olah kayak gelandang tambahan, tapi pas nyerang kayak ada 2 striker. Di Napoli juga sama. Scott McTominay itu seolah-olah jadi shadow strikernya dari Lukaku, tapi ketika defense dia jadi midfielder dan kadang dia bantu sampai posisinya Billy Gilmour sama Lobotka. Dan menurut gue ini punya taktikal yang mirip. Cuman yang gue lagi penasaran nih sekarang adalah siapa yang bakal ambil inisiatif pertama ngebuka permainan. Itu yang gue penasaran karena Napoli di pertandingan 4 pertandingan ke belakang dia yang inisiatif. Kalau ketika dia pegang bola pertama dia akan inisiatif. Tapi di sisi lain ini Milan juga punya inisiatif serangan yang cukup bagus juga. Nah, maksud gue di pertandingan ini siapa kira-kira yang bakal duluan ngebuka keran gol atau at least ngebuka opportunity awal nih. Karena feeling gue
kalau bukan Napoli yang megang, ini feeling gue bakal mati nih pertandingan. Feeling gue ya. Ya berarti cocok kalau Milan yang megang duluan karena dia lawan tim gede kayak lawan Inter tuh entah kenapa Fonseca jadi Dapat kayak, bolanya gitu iya, kan. udah lu mainnya sesuai kayak gini, lu nyerang, jangan malah menjadi reaktif, dan itu terbukti berhasil. Dan ada Pulisic juga kan yang masih gacor sampai sekarang menurut gue itu bakal menarik Masih banget. pemain terbaik Milan saat ini ya Iya, musim dan ini. dia kan head to head sama Oliveira yang menurut gua defensifnya nggak terlalu bagus sih kalau Tapi 3 pertandingan ini lagi bagus Iya, nih. lagi Upgrade banget, makanya gue nggak tahu di tangan Conte diapain ini anak. Iya. Ini punya daya eksplosif yang gila-gilaan gitu. Memang banyak ngelakuin kesalahan, beberapa kali kartu kuning. Tapi menurut gue dia udah berani ngambil resiko, beda banget sama musim lalu yang lebih bermain aman. Ini tuh dia berani bermain kasar. Makanya Di Lorenzo sama Oliveira ini paling sering kena kartu kuning di Napoli, dua kalau nggak salah Padahal masing-masing. naturalnya dia memang lebih ke defensif sebenarnya kan Betul. Oliveira. Kemarin di Uruguay jadi back tengah. Jadi skema 3 back, dia jalan di back ke yang kiri. Jadi maksud gue dia punya atribut defensifnya sebenarnya bagus. Tapi Napoli akan tetap 4 back lagi atau gimana nih? Interesting question karena gue nggak tahu. Jujur dengan materi Conte yang sekarang dia bisa main 3 back, bisa main 4 back, dan skema defensif ketika pakai 4 back itu sebenarnya defensif 5 back. 5 back. Jadi gue biasanya gue nggak tahu idenya karena lawan Juventus tiba-tiba pakai 3 back kan, terus nanti tiba-tiba ganti lagi 4 back. Feeling gue kalau lawan Milan yang bermain lebih attacking kayaknya 3 back. Kayaknya ya, tapi gue nggak tahu nih kejadian di lapangannya seperti apa, karena kalau pakai 3 back harusnya bisa meredam cukup jauh. Tapi kan dia bisa ngelihat dari pengalaman lawan Inter kemarin. Kalau bermain yang cukup high line, bermain yang man marking juga berat. Ya jadi ya gue nggak tahu sih. Sejujurnya secara taktikal nanti eksekusi di lapangan nggak tahu. Cuman gue mau nanya satu lagi di sebelum prediksi skor Bang Bara. Cancelnya pertandingan lawan Bolonya kan lumayan rame nih di medsos, gue cukup banyak baca karena kayak bilang ini harusnya Bolonya yang di WO dan lain-lain dah. Menurut lo deh pandangan lo, karena gue punya pandangan juga setelah gue research juga. Enggak, kalau ini sih memang menurut gua ya fair ditunda karena force major jatuhnya kan. Lu nggak bisa memindahkan kandang dengan tim yang modelnya karena force major, bukan karena ada kejahatan, ada kerusuhan. Kalau itu kan masih bisa chance kayak di sini juga banyak lah, lu mau gelar tertutup atau apa. Itu kalau misalnya ternyata dia nggak menjalankan itu ya itu bisa di WO. Tapi kalau ini enggak lah. Ini memang fairnya seri. Cuma harusnya partai tundanya ini ditaruh di mana itu di jadwal yang lebih friendly lah buat kedua tim, karena Bolonya pun masih main di UCL kan sebenarnya. Iya, betul. Ya itu sih, gue juga agak cukup kaget ngelihat di media sosial orang pada ini kenapa nggak dipindahin, ini kenapa nggak di WO dan lain-lain. Menurut gue bencana alam pertama. Ini lo, maksud gue empatinya di mana gitu loh, dan daerahnya namanya Emilia Romagna, daerah distriknya si Bolonya itu. Dan ada yang kemarin nge-compare bahwa oke, ini bola salah satu olahraga terbesar, tapi paling siapa sih yang nonton? Oke, bukan siapa, berapa banyak orang nonton Bolonya dan Milan di saat itu. Misalkan pertandingan tertutup 12 juta penonton paling banyak. Nah, ada use case-nya, dikasih use case F1. F1 itu pernah di-cancel di Bolonya juga. Dia main di tempat yang sama, Emilia Romagna juga, kisaran situ, banjir. Itu di-cancel. Dan F1, maksudnya F1 secara keseluruhan kan penontonnya ratusan juta. Dan dia berani ngambil keputusan itu gitu loh. Dan hal kedua, masalah finansial. Bolonya kan juga butuh revenue masuk. Untuk kalau lu bikin pertandingan tertutup, berarti kan dia nggak ada revenue dari segi tiket juga kan? Iya, jelas ya, pasti F1 sama bola bedanya adalah ya F1 adalah hanya ada satu kali balap untuk isinya semuanya. 20 tim misalkan gitu ya, sekali balap 20 tim. Masing-masing ada kandang masing-masing. Makanya jadinya nontonnya rame. Kalau di bola kan satu tim ya satu watch time sendiri. Kalau ada apa-apa dengan di race yang di kota ini ya udah nggak ada jalan keluar. Lu mau digeser bagaimana, kalender udah penuh. Dan biasanya kan urutan negaranya tuh memang udah diincar dari yang dekat ke sini nggak yang lu nyebrang. Iya, dan persiapan kan nggak bisa tiba-tiba besok saya mau main di sini deh kayak main futsal kan. Maksudnya masa cuma dibersihin doang, pasti kan ada regulasinya juga. Dan menurut gua ya wajar sih. Memang jadinya merugikan Milan, jujur menurut gua ini merugikan Milan. Tapi di sisi lain buat gua ini ngerugiin Napoli juga. Gua being honest, buat gua pemain Milannya lebih fresh. Apalagi nanti ada Mas Pulisic itu kan sih juga lebih takut gitu loh dibandingkan ketemu Theo dan Reinders tapi timnya setengah fresh. Lebih baik gue ketemu tim-tim yang lebih setengah fresh sih, lebih prefer ketemu setengah fresh daripada tim yang tanpa Theo dan Reinders tapi fresh. Itu sih gue takut Pak, lebih takut gue karena Theo, maksud gue di kiri Terracciano lumayan masih oke lah. Di gelandang mungkin yang jadi pertanyaan apakah RLC bakal
bakal main ataukah pakai ada skema yang lain. Gue nggak tahu tuh siapa yang bakal dipasang. Tapi ya menurut gue ini lebih mengerikan sih. Menurut gue pribadi. Dan gue satu sama Bang Barat. Satu sama main di kandang Milan dan juga berat ini. Dan Napoli menurut gue nggak bakal berani ngambil inisiatif untuk menang. Dia bakal bermain nunggu counter attack. Kalau misalkan ada chance dia attack, kalau misalkan nggak berhenti di situ. Kalau misalkan dia unggul duluan, dia bakal main defensif mampus-mampusan. Jadi menurut gue Napoli di sini hadir bukan untuk jadi pemenang di pertandingan ini. Menurut gue pribadi. Menurut lu gimana? Walaupun fundamentalnya semua melemahkan Milan ya, tapi ya skor belaga gila lah 2-1 Milan menang. Menurut gue chance Milan lebih gede. Gak tahu kenapa gue merasa seperti itu. Iya ya, kalau dari segi Bapak perwakilan Conte tolong Pak. Iya, kalau gue merasa Conte tuh lawan tim-tim besar, apalagi sekarang udah kelihatan gitu formulanya dia, apalagi dia punya beberapa formasi yang bisa diterapkan di mana-mana gitu. Dia punya persiapan udah bagus banget gitu di musim ini, dan lawan Milan sih menurut gue tetap bisa menang, dan bahkan enggak clean sheet sih, cuma 1-2 aja sih. 1-2. Jadi Menang Napoli. ini semua sebenarnya konservatif semua, ini skor-skor konservatif, tapi menurut gue bakal beda ketika lo nonton Milan Napoli, ini bakal beda ketika lo nonton Juve Inter kemarin sih. Bermain lebih cenderung lebih ngelihat Tradisional masing-masing Serie A aja keluar lagi Inter. Let's see aja. Tapi siapa yang ngira juga gitu kan, kita aja skor lu 0-0 Iya, kan tuh iya, sama skornya bener seri, tapi siapa yang Bisa jadi bakal 4 sama ya? iya, bakal prediksi 4 sama Ya, orang tiba-tiba gila, gitu. prediksi 4 sama orang gila dan bener kejadian. Tapi itu juga pemutus kita dengan pertahanannya Juve yang sedemikian bagus kan, kita nggak Iya, pede dia dari kebobolan kebobolan 1 di banyak. kebobolan 5. Iya, dari 1 ke 5, dan satu lagi pertama kalinya Juventus dalam posisi ketinggalan musim ini kemarin Iya, sebenarnya. dan membuktikan kata-kata gue bahwa mereka punya mentalitas untuk Iya, itu bisa. mematahkan argumen gue bahwa dia Yang bisa mematahkan pemain-pemain mudanya kan. pemain-pemain dan mudanya ternyata- punya ketenangan untuk mengembalikan keadaan. Menurut gue itu bagus sih. Iya. Mentalitasnya bagus. Oke, 1-1, 2-1, 1-2. Oke, kita lihat aja seperti apa hasilnya, karena menurut gue prefer ke Bang Bara sebenarnya karena Lobotkanya nggak ada. Tapi ya seperti apa kita lihat nanti. Menurut teman-teman Tifosi juga gimana nih, karena banyak pertandingan-pertandingan seru, banyak drama-drama seru juga di Nyota kemarin. Kalau ada yang setuju dengan komentar kita, nggak setuju silahkan ditulis di kolom komentar. Kong, sorry. Boleh. Gue salah dikit. Boleh Ini si Reza itu kan lagi mau nikah nih. Jadi kalau teman-teman juga mau misalnya ya ngasih dikit ke Reza, kasih aja buat Reza tulisannya gitu, Saweria aja. Ada. Nggak usah Saweria kayak- untuk Reza? Iya. Ada hashtagnya buat Reza Buat ngemprut. Reza. Ada. Ada? Buat Reza ngemprut. Buat Reza ngemprut. Slide awal. Oke, bentar. Saya akan membacakan untuk Reza ngemprut. Kagak ada nih benar. Ada. Mana? Saweria League. Oke. Oke, sebelum kita tutup berarti kita akan memberikan informasi bahwasanya rekan kita, partner kita yaitu Reza, itu akan merit di tanggal 2 November nanti. Buat teman-teman yang mau tahu bisa DM di SSC Pinball untuk tahu lokasinya. Yang mau tahu lokasinya bayar 100.000 Saweria. Nanti kita bakal share log, teman-teman tinggal datang aja. Gua yang bakal nyambut pertama. Kalau misalkan nggak mau datang tapi mau ngasih gift ke Reza aja buat dia. Ya namanya pernikahan kan butuh modal ya. Paling tinggal kasih aja. Jangan lupa ditulis di Saweria hashtag buat Reza ngemprut. Iya. Teman-teman jangan lupa ya hashtag buat Reza ngemprut. Nanti Liganya libur dulu nggak apa-apa ya. liganya libur dulu nggak apa-apa. Nanti hasil dari donasi setengahnya akan kita kasihkan ke Reza, setengahnya buat kita. Oke, deal? Enggak lah semuanya. Semuanya yang ada hashtag Reza buat Reza ngemprut, semuanya kita Iya, kasih ke Reza. karena ini uploadnya Selasa, jadi teman-teman punya waktu kurang lebih 4 hari lagi untuk mendukung Reza ngemprut, teman-teman. Itu aja dari gua. Thank you banget teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa subscribe. Kalau misalkan konten ini menarik buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok kita di @sscpinball untuk berita olahraga terupdate. Saya Rangga mewakili rekan-rekan kerja yang bertugas. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Bye-bye.